Assalamualaikum salih-saliha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum Ustazah mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, kali ini Ustazah akan mengajarkan pelajaran PAI. Apa tahu itu PAI? PAI singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Ini bukunya, kalian bisa buka buku yang kayak gini, yang tulisannya itu 2 ya. Ini punyanya Ustazah kebalik, 2 ini ya, Pendidikan Agama Islam. Kalian cari buku kalian yang seperti ini, bukan yang kelas 1 ya, tapi kelas 2. Bab pertama, Ma'rifatullah, artinya mengenal Allah. Nah, bagaimana kita dapat mengenali Allah padahal kita tidak bisa melihat Allah? Cek. Kita dapat mengenali Allah dengan perantara yang pertama, akal sehat. Yang kedua, para rasul. Yang ketiga, asma dan sifat. Akal sehat. Allah memberikan nikmat akal sehat kepada semua manusia. Akal sehat dapat kita gunakan untuk merenungi betapa besar ciptaan Allah. Nah, apa sih hubungan akal sehat dengan mengenal Allah? Dengan akal sehat, kita dapat mempelajari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, entah itu ayat kauliyah atau ayat kauniyah. Ayat kauliyah ialah semua ucapan-ucapan Allah yang terkandung dalam Al-Quran yang sudah Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul. Cara kita mengenali Allah dengan ayat kauliyah ialah dengan membaca dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah ialah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di alam semesta. Contohnya seperti bumi yang sangat luas dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Itu semua adalah bukti kekuasaan Allah. 2. Para Rasul. Para Rasul terdahulu diberikan wahyu oleh Allah berupa kitab suci yang menjelaskan tentang keberadaan Allah dan kekuasaan-kekuasaan Allah. Seperti contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi Allah yaitu kitab suci Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, ayat tersebut membuktikan bahwa Allah sudah menurunkan wahyu kepada para rasul dan para nabi, yang mana wahyu tersebut menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang terakhir adalah asma dan sifat Allah. Asma itu artinya adalah nama. Yang dimaksud dengan asma dan sifat Allah di sini adalah Asmaul Husna seperti Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Qudus, dan yang lainnya. Cara mengenali asma dan sifat Allah tidak hanya dengan cara menghafal asma-asma Allah yaitu Asmaul Husna, tapi dengan cara merenungi maknanya akan menjadi sarana yang terbaik dalam mengenal Allah. Nah,
Itu tadi cara-cara bagaimana kita dapat mengenal Allah lebih dekat. Setelah kita mengenal Allah, seharusnya kita sudah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ikhlas dalam niat dan tujuan hidup. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Yang keempat, berakhlak yang baik. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, apakah arti ma'rifatullah? Yang kedua, sebutkan 3 sarana agar kita dapat mengenali Allah. Yang ketiga, sebutkan 1 sikap yang harus kita lakukan setelah mengenal Allah. Yang keempat, asma artinya. Yang kelima, sebutkan 1 ciptaan Allah yang ada di langit. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Insya Allah kita lanjut di lain pertemuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.